Selamat pagi teman-teman, ini sudah saya pasang ini ya untuk pemasangan panel surya Lesu 558 ya. Sudah saya pasang, ini ada 2 lembar ya. Jadi untuk ini saya kasih reng baja ringan supaya yang sebelah kanannya ini supaya lebih tinggi, karena supaya airnya bisa mengalir ya. Ini juga yang kanan tinggi, yang kirinya lebih rendah supaya ngalir ya, supaya tidak kalau hujan air tidak di atas ini panel surya, dan soalnya bisa merusak. Selain itu, sesuai pengalaman, ini saya setiap pinggir-pinggirnya panel surya ini saya tambahi silen ini ya, supaya lebih kuat ya. Pengalaman saya yang banyak rusak adalah ya pinggir-pinggir antara kerangka yang aluminium dan solar cell ini kadang-kadang bisa tembus air dan bisa merusak panel surya. Jadi ada jaringan yaitu yang salurannya putus karena berkarat kena air. Makanya ini saya kasih silet, nanti bisa dicek di atas. Ini sudah pasang, tinggal ini akan saya pasang ininya siku. Ini yang bagian luar ini sudah saya buatkan siku-siku ya. Siku-sikunya nanti untuk masang di atas. Ini akan saya pasang siku-siku supaya bisa kuat kalau hujan, tidak terbawa angin, tidak akan terbang ya. Ya udah nih teman-teman, ini saya mau naik ke atas untuk masang siku-sikunya. Nah, ini teman-teman, ini akan saya pasang siku-sikunya ini untuk mengikat panel solar cell, jadi supaya kuat, jadi tidak ada kalau kena angin atau tahannya bisa tidak rusak.
sebelah timur ini sudah penuh ini. Ya, jadi yang sebelah barat tadinya ada, sini saya geser ke timur karena cahayanya itu lebih bagus di sebelah timur, karena pagi hari sudah dapat sinar matahari. Kalau sebelah barat dapatnya siang ya, agak siang, dan sore pun dia matahari biasanya sudah berawan. Makanya saya buat taruh di timur semua ini, sebabnya sinar mataharinya akan lebih banyak. Hanya ini banyak debu, ini kemudian panjang nih banyak debu, jadi solar cell-nya ini agak berdebu semua ini ya. Nah ini yang 558 dua panel ini sudah saya buat, jadi agak bersab gitu, jadi supaya kalau ada air bisa mengalir, supaya tidak rusak. Dan itunya saya kasih sealer, nanti saya tunjukkan ke bawah ya, jadi bagian mana yang kasih sealer, supaya nanti dari pengalaman ini lebih kuat dan lebih tahan air. Jadi kalau kena air dia akan tidak merembes ke panel solar cell-nya, yaitu antara sela-sela antara bingkai dengan panel solar cell-nya. Ini kita harus kasih sealer yang lebih kuat lagi supaya lebih nanti awet dan lebih tahan lama ya. Ya ini teman-teman, ini akan saya tunjukkan nanti bagian-bagian yang dikasih sealernya. Nah, ini teman-teman yang dikasih sealer ini adalah antara ini bingkai dengan panel solar cell ini ya. Kita kasih sealer ini ya, ada sealernya, sealer tambahan walaupun agak kurang rapi ini. Semoga berguna ini ya, berguna untuk agar air tidak merembas di sela-sela antara bingkai panel solar cell dengan solar cell yang bisa mengganggu saluran daripada panel solar cell ya. Ya ini agak bintik-bintik karena kemarin hujan gerimis ini ya, panas terik, kemudian hujan gerimis, debu dan gerimis ini agak bintik-bintik, harus mungkin ya harus dibersihkan ya. Sementara ini belum, ini baru dipasang ya. Ya ini teman-teman, ini sudah terpasang semua, sudah bagus, semoga udah kuat. Dan nanti akan saya ini cek tegangannya berapa ini ya. Seharusnya kalau ini ada dua, jadi saya seri 558 jadi sekitar 1100 apa nih, 116 ya, salah ya, sekitar itu 1116 watt ini ya. Apakah yang diterima bisa atau tidak, ini kita cek ya. Tapi untuk siang hari jam 9, sekitar jam berapa ya, jam 10 ini, 10 jam 11 ini sangat terik. Nah ini berapa daya listrik yang dihasilkan, nanti kita cek. Ini teman-teman, ini listrik yang dihasilkan ini sekitar jam 11 untuk panas surya 558 WP dua kali adalah yang sementara ini hanya 942 watt ini ya, 942 watt. Kalau ampernya adalah 17,2 ampere ini yang dihasilkan ya. Sementara itu ya harusnya 1100, ini belum sampai ataukah ya. Ini kita cek ya, harusnya 1100 watt ini kurang 200 watt lagi ini, apakah bisa mencapai atau tidak. Nah ini kita belum tahu ini ya, 200 watt lagi kurang lebih bisa mencapai 1100, kurang lebih 170 watt lagi ya, 170 watt bisa mencapai sesuai speknya. Sebenarnya ini belum sama speknya, ini sekitar 11 ataukah hanya segitu ya. Ya ini kalau ini yang 880 ini
Ini sekitar ini 900 ya, ini 920, ini hanya dapat 600, dapat 600 ya. Dapat 654 ya. Yang ini dapat 1000 sekitar ya 1116 turun ya, ratusan. Kalau ini 5 ampere hampir 3 ampere kali 50, 6 ampere kali 50 kurang lebih hampir 300 watt ini ya. Yaitu teman-teman, ini untuk ngecas. Nah, ini tegangan baterai ini sekarang sudah dicas adalah 53,5 ya, 53,5 volt DC ini kan ya. Nah, ini baterainya ini kalau baterai 26, 25 itu bagus sekali loh. Ini yang terlalu bekas-bekas jadi isinya kurang maksimal ini ya. Ya, karena di bagian second kemudian biasa kita rangkai sendiri ya. Lain yang ini agak baru lebih bagus ya. Ya udah nih teman-teman, ini sekarang terpakai kurang lebih apa ini, tegangan 225 volt AC 2,3 ampere ini ya. Daya yang digunakan 520 watt AC, ini power factor 0,97. Ini kWh meternya sudah 3060 ini ya, 50 Hz. Nah, ini 2,1, tulisannya 2,2, hampir sama. Ini ada dua ini kan ya. Kalau ini yang kemampuan sekitar inverter 3000 watt. Kalau yang ini inverter yang sekitar 4000 sampai 5000 watt ini ya kemampuannya ya. Jadi ini saya pakai bergantian nanti, karena tidak boleh di paralel, harus bergantian. Karena paralel tegangan AC syarat-syaratnya sepenuhnya banyak ya. Jadi saya pakai bergantian aja untuk cadangan, jadi supaya awet juga ya. Ya udah gitu aja teman-teman, sampai jumpa lagi.